every season. You keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, apa kabar saudara? Katakan luar biasa, haleluya. Saya bersyukur, saya percaya dan berharap Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Amin saudara, mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita, kita datang kepada Tuhan menyerahkan hati kita kepada Bapa kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Setiap harinya kami merasakan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan keluarga kami. Kami datang untuk menyembah memuji nama Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan ketika kami mencari wajah Tuhan dan kami akan menemukan. Terima kasih ya Bapa. Bertatalah Tuhan atas puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Yesus, mari sama-sama yang bersuka cita katakan amin, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Dia baik saudara, amin. Dia Allah kita yang baik dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kebaikannya masih tetap sama, haleluya. Mari bersuka cita datang dalam hadirat Tuhan. yang bersyukur, amin. Ku
kasih setianya untuk selamanya. Seperti Allah, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Seperti Allah, kasih setianya untuk selamanya. Seperti Allah, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Seperti Allah, Dia sungguh
jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita terus nikmati hadirat Tuhan. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita nyatakan isi hati kita kepada Tuhan dalam penyembahan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Oh Yesus Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, kami percaya. Katakan, Dia berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri sama-sama, katakan sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Katakan dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku, baharui kehidupan hatiku. Amin. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan mujizat terjadi, mujizat terjadi. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi. Pemulihan, pemulihan terjadi. Saat datang di altarnya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, Allah penyembuh, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, ini waktu yang terbaik kita untuk menabur. Mari sama-sama kita angkat persembahan, persepuluhan dan komitmen kita kepada Tuhan. Dan kita akan berdoa. Bapak, sungguh kami bersyukur atas pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan selama seminggu ini. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Bapak, pagi hari ini Tuhan kami mau membawa persembahan, persepuluhan dan komitmen kami. Biarlah Tuhan Kau berkenan atas taburan kami pada pagi hari ini. Sungguh kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus itu sanggup untuk memelihara dan menjamin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami mau membawa persembahan ini dengan penuh syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita akan lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Sungguh tiada ternilai kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Mari datang bersyukur kepada Tuhan. Mari ingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat
Hanya bagi-Mu Tuhan segala kemuliaan, Allah kami yang maha besar, Allah kami yang maha kuasa. Kami bersyukur pagi ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami menyerahkan kepada Tuhan pada waktu ini, saat kami mendengar firman-Mu. Bila sungguh-sungguh Tuhan memberikan kami kemampuan, Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti firman-Mu pada hari ini, supaya kami boleh memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Mari Tuhan, mari Roh Kudus kuasai kami semuanya, baik hamba-Mu maupun kami semua yang mendengarkan. Biarlah kami dikuasai Roh Allah itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Shalom. Saudara, pada saat ini kita semua mengenakan baju bermotif batik. Hari ini merupakan Hari Batik Nasional. Kita bersyukur kita diwarisi budaya nasional kita, batik yang kita pakai pada saat ini. Saudaraku, pada bulan ini tema kita yang akan kita pelajari adalah menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Diambil dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Dikatakan supaya kami menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Saudara, saya khususnya bingung ketika membuat penanggalan ulang tahun gereja kita. Ada beberapa tanggal, awalnya saya masih ingat ulang tahun gereja pada waktu namanya Immanuel, itu tanggal 16 Oktober 2001. Saya ingat tepat ulang tahunnya Bapak Robinson Situmorang, tanggal 15 Oktober. Besoknya kita merayakan ulang tahun Bapak Robinson Situmorang dan juga Bapak Mas Dwi. Tetapi dalam perjalanan gereja kita ada tantangan, sehingga menjadi Gereja Baptis Indonesia Pemulihan itu yang saya kehilangan jejak kepastiannya. Tapi saya ingat waktu itu sekitar 7 tahun yang lalu berubah menjadi Gereja Baptis Pemulihan. Jadi saya nggak ambil pusing tentang ulang tahun gereja, tapi yang pasti saya percaya bahwa Tuhan selalu hadir. Tuhan sudah memulai dalam gereja dan Tuhan akan meneruskan sampai pada akhirnya. Jadi dalam momen bulan Oktober ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya supaya kita bisa memuliakan Tuhan, bisa menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu definisinya adalah ekspresi tentang kebesaran Tuhan, ekspresi tentang keagungan Tuhan, ekspresi tentang kehormatan Tuhan. Dan itu kita wujudkan di dalam sikap hidup kita. Saudaraku, dalam Yohanes pasal 17 ayat yang keempat dikatakan, Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan
yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Tuhan Yesus memuliakan Bapaknya yang di surga dengan cara melakukan, menyelesaikan apa yang telah Bapaknya percayakan untuk diselesaikan di bumi, dan Yesus sudah menyelesaikannya dari awal sampai akhir. Saudaraku, demikian juga kita bisa memuliakan Tuhan, bisa menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan jikalau saya dan saudara melakukan seperti Yesus, melakukan bagian kita, melakukan panggilan kita di bumi. Jadi melakukan di bumi, jadi memuliakan Tuhan di sini di bumi. Sekarang kita hidup, apa yang kita bisa lakukan? Kita selesaikan panggilan kita kepada Tuhan sampai akhir, dan itu kita memuliakan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, pagi hari ini tema khotbah kita yang kita pelajari adalah membangun jembatan kasih, bukan tembok pemisah. Jembatan dan tembok ini sangat bertentangan. Jembatan itu menghubungkan dari tempat satu ke tempat yang lain, tapi tembok itu adalah memisahkan tempat satu dan tempat yang lain. Tuhan mengajarkan kita supaya kita membangun jembatan kasih, bukan tembok pemisah. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-22. Efesus pasal yang kedua, ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Saya akan menolong membacakan bagi saudara semuanya. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa kamu tanpa Kristus tidak termasuk ke warga negaraan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang yang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus
di dalam Tuhan, di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 2 minggu ke depan saya tidak ada di gereja ini. Saya akan melayani di Batam dalam rangka ulang tahun gereja tersebut. Ada 2 gereja yang kami layani di Batam, jadi besok Kamis saya akan berangkat. Saya sudah bergumul, ini sebenarnya 2 tahun lalu, karena tahun lalu di cancel karena sehubungan dengan kondisi COVID yang belum memungkinkan. Soalnya pada saat kami mendoakan ini, saya diingatkan kembali bahwa Tuhan selalu ingin setiap gereja itu ada kesatuan, bukan kesamaan, bukan keseragaman, tapi kesatuan. Artinya berbeda-beda tapi disatukan oleh kasih Kristus. Inilah makna dari gereja yang sesungguhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam kondisi dimanapun juga, sesuatu yang dapat memperlemah komunitas kita, baik itu dalam keluarga, komunitas yang terkecil, maupun komunitas di tempat pekerjaan yang lingkupnya lebih besar, komunitas di mana Bapak Ibu Saudara bekerja, dan bahkan komunitas di dalam gereja yang dapat memperlemah komunitas itu adalah perpecahan. Perpecahan tidak berarus secara fisik terbelah, tapi perpecahan juga dimaksudkan secara batin. Ketika hati kita, hati Bapak Ibu Saudara sudah tidak nyaman di dalam komunitas tersebut. Saudaraku, dalam kitab Kejadian kita melihat bahwa perpecahan itu sesungguhnya terjadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kita melihat bagaimana ketika Adam tidak rela dipersalahkan, ketika Adam dituduh memakan buah sehingga dosa itu jatuh dalam hidupnya dan Adam tidak mau disalahkan. Adam menyalahkan Hawa, istrinya. Di situ sudah mulai ada perpecahan secara batin. Walaupun belum sampai pecah secara fisik. Ada perpecahan batin, tetapi begitu keturunan Adam dan Hawa itu mulai perpecahan secara fisik. Bagaimana ketika Kain membunuh Habil adiknya. Bukan saja perpecahan secara batin, memang awalnya Habil dan Kain sangat bermusuhan. Artinya Kain sangat membenci adiknya Habil. Dan tetapi seterusnya menjadi perpecahan secara fisik. Lalu Kain membunuh Habil. Saudaraku, itu dalam keluarga, tapi kita melihat dalam gereja mula-mula juga terjadi perpecahan. Jemaat di Korintus ada perpecahan, penyebabnya sepele. Ada sekelompok orang mempunyai karunia yang diagungkan, karunia hebat. Dan orang-orang punya karunia hebat ini meremehkan, merasa sombong. Sehingga walaupun tidak terjadi perpecahan secara fisik, tapi jemaat Korintus ada gap, ada perpecahan secara batin yang disebabkan karena karunia rohani yang dimiliki oleh seorang yang merasa lebih hebat. Dalam gereja diaspora juga terjadi perpecahan, dan pada waktu itu orang-orang yang kaya mereka dihargai, mereka minta dihargai lebih daripada orang-orang yang lain, sehingga terjadi perpecahan dalam batinnya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, perpecahan ini terjadi di mana-mana.
akar permasalahan dalam perpecahan adalah kesombongan kita, adalah keangkuhan kita. Itu akar dari perpecahan itu. Karena merasa lebih hebat, merasa lebih kaya, merasa lebih pintar, merasa lebih rohani, merasa lebih setia melayani, merasa lebih aktif, merasa ini dan sebagainya. Sehingga mereka menjadi sombong dan meremehkan orang lain. Dan ini menyebabkan terjadinya perpecahan secara batin. Dalam keluarga juga begitu. Di dalam kehidupan keluarga juga bisa terjadi perpecahan walaupun tidak sampai fisik, tapi dalam batin ada perpecahan secara batin. Nah saudaraku, sebabnya dalam Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus, kita belajar dari Efesus pasal yang kedua ini saudaraku, dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian yang pertama dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10, Rasul Paulus mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah masalah pribadi. Jadi orang-orang yang diselamatkan adalah masalah-masalah orang yang beriman, yang percaya Yesus secara pribadi, bukan per keluarga. Jadi kalau saya punya istri, punya anak-anak, mempunyai cucu, menantu, masalah keselamatan adalah masalah pribadi. Bukan karena saya pendeta, otomatis istri saya, anak-anaknya, saya semuanya diselamatkan. Tidak. Karena menuntut pengakuan pribadi kepada Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya akan diselamatkan. Itu janji Tuhan. Jadi masalah keselamatan adalah masalah pribadi. Itu yang disampaikan Rasul Paulus dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 dalam Efesus pasal 2. Sedangkan ayat 11 sampai ayat ke-22 yang kita pelajari hari ini, setiap orang yang telah percaya kepada Yesus, mereka dipersekutukan. Mereka dipersekutukan menjadi satu tubuh Kristus yang disebut gereja. Jadi untuk menjadi selamat itu adalah pribadi-pribadi. Tapi kita yang sudah dipersekutuan, yang sudah percaya Yesus itu dipersekutukan oleh Yesus dan menjadi satu tubuh Kristus. Kita ada satu. Saudaraku, ini yang didengar Tuhan Yesus, yang selalu didoakan, yang Yesus berkata, ya Bapa, inilah doa kami supaya kami adalah satu. Ini menjadi pergumulan Tuhan supaya gereja menjadi satu. Sekali lagi, kata satu itu bukan berarti seragam. Gereja Baptis menganut paham otonom. Sama-sama gereja Baptis, tapi diberi kebebasan masing-masing. Tidak ada seragam, tidak ada yang harus, tetapi ada batasan-batasan yang diatur, baik di dalam doktrin maupun di dalam ADRT sebuah gereja. Itu aturan, tapi selebihnya diberi keseragaman, diberi kebebasan. Maksud saya, kita berbeda, tapi dalam keberbedaan itulah Tuhan mempersatukan, mempersekutuan. Dan kesatuan itu berarti bukan keseragaman, tapi kebersamaan, saling melengkapi satu sama lain. Seperti tubuh Kristus, seperti tubuh kita, ada berbagai macam bagian tubuh, tapi semua menjadi satu tubuh. Saudaraku, ini yang akan kita pelajari Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membaca dalam Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat ke-12 tadi yang kita baca, kita melihat di sini bahwa setiap orang yang sudah percaya Yesus itu adalah
anugerah, diberi anugerah Tuhan. Itu anugerah, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Itu karena anugerah. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam ayat 11 dan 12 menasihati supaya kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita berbeda, tapi kita dipersatukan, dipersekutukan, supaya kita tidak ada yang sombong, supaya kita tidak merasa lebih dari yang lain. Kalau berbeda, itu bukan berarti yang paling benar. Perbedaan adalah hal yang wajar dalam konsep tubuh kita, berfungsi yang berbeda. Saudaraku, dalam Efesus pasal yang kedua 11 sampai 12, Rasul Paulus menekankan supaya kita jangan sombong. Ayat 11 mengatakan, Paulus mengingatkan orang Yahudi. Saudaraku, orang Yahudi menuduh atau merendahkan orang non-Yahudi. Di konteks jemaat ini ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi. Orang Yahudi merendahkan orang yang non-Yahudi. Saudara, dikatakan, mengatakan orang non-Yahudi itu adalah orang yang tidak bersunat. Bukan secara fisik, tapi sunat rohani yang disampaikan itu. Orang Yahudi berkata kepada orang yang non-Yahudi, tidak berkenan kepada Allah. Bahkan kata-kata yang sangat merendahkan orang non-Yahudi. Orang Yahudi berkata bahwa orang-orang non-Yahudi akan menjadi kayu bakar neraka. Coba, luar biasa perkataan ini, sangat menyakitkan hati orang Yahudi, non-Yahudi. Menganggap tidak berkenan kepada Allah. Menjadi kayu bakar neraka. Nah, oleh sebab itu Paulus mengingatkan supaya jangan sombong, supaya orang Yahudi jangan sombong. Ini terjadi di mana-mana, saudaraku. Kita sadar bahwa itu semua adalah anugerah. Orang yang percaya Yesus adalah hidup dalam anugerah Tuhan. Dan Paulus juga mengingatkan kepada orang-orang non-Yahudi. Di dalam ayat yang ke-12, Paulus berkata, kalau saya dan ibu, bapak, ibu, saudara membaca ayat yang ke-12, mari kita buka Alkitab kita. Ayat yang ke-12 dikatakan begini. Saya mulai baca ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging dan disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa kamu itu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Jadi kita melihat kata ingatlah di sini. Paulus mengingatkan bahwa dahulu kamu seperti apa. Kadang-kadang kita perlu mengingat masa lalu dalam arti positif, saudaraku. Ada orang yang sekarang hidupnya berhasil, lalu meremehkan orang yang gagal. Ada orang yang dulunya hidupnya susah, sekarang begitu senang, meremehkan. Jadi Paulus berkata, ingatlah sebelum kamu seperti ini. Ingatlah siapa kamu. Paulus mengingatkan orang non-Yahudi
Dulu mereka adalah tanpa Kristus. Dalam ayat yang ke-12a. Dulu orang-orang non-Yahudi tidak termasuk kewarganegaraan Israel. Dulu orang non-Yahudi tidak mendapat bagian yang dijanjikan Allah. Ayat 12c. Dulu orang Yahudi tanpa pengharapan. Ayat 12d. Dulu orang Yahudi tanpa Allah. Ayat 12e. Jadi Paulus mengingatkan kepada orang non-Yahudi, ingatlah dulu kamu tanpa Kristus. Ingatlah dulu kamu tidak termasuk kewarganegaraan Israel. Ingatlah dulu kamu tidak mendapat bagian yang dijanjikan Allah. Ingatlah dulu kamu tanpa pengharapan. Ingatlah kamu dulu tanpa Allah. Dan Paulus meneruskan di dalam ayat yang ke-13. Paulus berkata demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Paulus mengingatkan, sekarang kamu di dalam Kristus. Sekarang kamu menjadi milik Kristus. Sekarang kamu menjadi bagian tubuh Kristus. Sekarang kamu sudah menerima anugerah Tuhan. Dan Paulus berkata, jangan sombong. Itu yang diingatkan Paulus yang pertama, jangan sombong. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang bisa kita sombongkan? Kalau saudara sombong dalam pelayanan, merasa hebat dalam pelayanan, itu karena Tuhan memberikan karunia roh pada saudara. Jadi kita bisa melayani karena Tuhan memberikan karunia roh. Enggak ada yang disombongkan. Kalau saudara sekarang menjadi pintar, menjadi pandai, itu karena saudara memiliki seorang guru. Dulu saudara nggak bisa baca, amin? Nggak bisa. 1 tambah 1 berapa nggak bisa dulu. Jadi kalau sekarang itu pintar, itu karena ada guru SD yang mengajarkan. Yang telaten membimbing saudara membaca. Kalau saudara bisa punya kemampuan yang luar biasa, karena ada orang-orang yang menulis buku dan saudara membaca buku. Atau saudara sekarang bisa membaca dari Google. Ada orang lain yang bekerja, yang menolong saudara. Jika saudara sekarang punya banyak harta, punya banyak uang, itu karena ada orang yang memberi saudara. Mungkin ada usaha jualan, ada membeli barang saudara, dan dari tangan orang itu saudara mendapatkan uang. Atau saudara bisa bekerja itu karena ada orang yang mempercayakan saudara bekerja, sehingga mendapatkan gaji dari kantor itu. Saudara mempunyai kedudukan yang tinggi dalam dunia ini, posisi yang tinggi. Itu karena ada orang yang mempercayakan jabatan itu kepada saudara. Jadi tidak sendiri. Jadi selalu ada yang Tuhan pakai bekerja untuk menolong saudara. Jadi kita nggak patut sombong karena semua itu Tuhan yang mengatur. Tuhan yang mengendalikan. Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengirim orang-orang lain supaya kita mendapatkan seperti sekarang ini. Jadi Paulus mengingatkan jangan sombong. Apalagi keselamatan saudara. Apalagi keselamatan, apa yang kita sombongkan? Ada orang Kristen sombong, wah saya percaya Yesus.
jadi saya pasti masuk surga. Ya benar itu. Memang itu benar. Tapi itu bukan untuk sombong kita. Bukan untuk meremehkan orang-orang yang belum percaya Yesus. Belum untuk menghina mereka. Tapi itu anugerah yang Tuhan berikan keselamatan kepada kita. Jadi jangan sombong. Kenapa saudara? Hidup kita sebelum percaya Yesus adalah rusak total. Bukan rusak sebagian hal, tapi sudah rusak total. Kita mengalami rusak yang total. Semua aspek hidup kita dicemari dosa. Pikiran kita dicemari dosa. Perasaan kita dicemari dosa. Kehendak kita dicemari dosa. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang ada pada kita itu sudah tercemar oleh dosa. Tuhan selamatkan kita. Tuhan tebus kita. Tuhan ampuni kita. Tuhan pulihkan kita. Dan Tuhan mempersatukan orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah diselamatkan menjadi satu tubuh Kristus. Jadi kita jangan sombong. Mari kita belajar rendah hati. Mari kita belajar melayani orang lain. Mari kita belajar untuk mendukung orang lain yang sedang dalam pergumulan. Itu manfaat salah satunya kita yang dipersekutukan sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi saudaraku, Tuhan ingin supaya kita nggak sombong. Yang kedua kita akan lihat di sini. Mari kita membangun jembatan kasih. Bukan membangun tembok pemisah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang Yahudi itu sangat membangun tembok pemisah. Orang Yahudi sangat bangga karena memiliki hukum Taurat. Orang Yahudi sangat mengagungkan hukum Taurat. Orang Yahudi selalu harus menghafalkan hukum Taurat, belajar sejak kecil hukum Taurat. Sangat membanggakan hukum Taurat. Tetapi sayangnya orang Yahudi juga tidak tunduk pada hukum Taurat. Yang dilakukan orang Yahudi adalah keputusan yang dibuat oleh para rabi-rabi atau guru-guru, pengajar-pengajar hukum Taurat. Termasuk bagaimana para guru, para rabi itu mengajarkan tentang hari Sabat. Bagaimana termasuk para satu berhadapan dengan perempuan berzina. Itu semua keputusan para guru, para rabi hukum Taurat yang mereka pelajari saat itu. Saudaraku, memang hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat itu suci. Hukum Taurat itu tidak ada salahnya. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi standar hukum Taurat. Sehingga setiap orang akan di bawah kutuk Tuhan karena tidak memenuhi hukum Taurat. Yesus Kristus datang. Dia datang ke dalam dunia untuk membebaskan, memerdekakan kita dari hukum Taurat. Supaya hukum Taurat tidak bisa menghukum kita. Dan sekarang kita hidup dibenarkan. Bukan karena hukum Taurat. Kita semua hidup karena anugerah Tuhan. Dan hukum Taurat itu menjadi jalan yang terang yang kita lalui dalam hidup kita sehari-hari. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Rasul Paulus ingin menekankan kepada kita di dalam ayat yang ke-14
ayat 18 saya ingin membacakan bagi saudara. Efesus pasal yang kedua ayat 14 sampai 18. Paulus berkata demikian. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dikatakan Kristus telah merubuhkan tembok pemisah. Kristus telah menghancurkan tembok pemisah yang dulu orang Yahudi membangun tembok pemisah yang begitu tebal dengan hukum Taurat ini, sehingga mereka memisahkan diri. Mereka menganggap orang-orang yang Yahudi itu tidak baik dan dia merasa yang terbaik, sehingga terjadi pemisahan yang luar biasa. Dan Yesus menghancurkan tembok pemisah itu. Kristus memperdamaikan saya, saudara, dengan Bapa di surga. Dikatakan dulu kita seteru dengan Allah, sekarang diperdamaikan. Bukan hanya kita, saya pribadi dengan Tuhan, bukan hanya sekarang saudara pribadi dengan Tuhan yang diperdamaikan, tetapi Kristus memperdamaikan antara saya dan saudara, antara saudara dengan orang lain. Jadi Kristus memperdamaikan kita pribadi-pribadi dengan Bapa yang di surga, tetapi juga Kristus memperdamaikan antara kita masing-masing secara horizontal. Jadi vertikal, horizontal, diperdamaikan Kristus. Kenapa? Karena kita menjadi satu anggota tubuh Kristus yang tidak bisa dipisahkan, yang disebut warga negara surgawi. Saudara kita adalah warga negara surgawi. Amin. Tidak bisa dipisahkan. Saudara pasti mempunyai, atau mungkin saya mempunyai saudara-saudara yang belum percaya Yesus. Jikalau mereka ketika waktunya habis, mereka belum percaya Yesus, mereka terpisah dengan kita. Tetapi kita yang percaya Yesus, itu akan menjadi warga negara kerajaan surgawi yang kekal. Itulah sebabnya kedekatan kita sesungguhnya kedekatan yang sangat akrab. Kita bukan sebagai keluarga, tapi keluarga sekalian surgawi yang Tuhan persatukan, yang Tuhan perdamaikan satu masing-masing, yang diikat dengan kasih Kristus, sehingga Paulus menasihati jangan sampai terjadi perpecahan di dalam tubuh Kristus, baik secara batin maupun secara fisik. Saudara, dikatakan kita dipersekutukan dalam gereja. Gereja dibangun Kristus. Orang-orang percaya Yesus menjadi warga gereja. Berbeda. Ada banyak gereja di negara kita. Mereka punya perbedaan-perbedaan. Tapi sekali lagi, jangan sampai itu menjadi perpecahan. Jangan sampai mengklaim gerejaku yang benar, gerejamu yang tidak benar. Dalam lingkup gereja setempat, kita punya perbedaan. Kita punya banyak perbedaan. Kita punya karunia yang berbeda. Kita punya tingkat sosial ekonomi yang berbeda. Kita punya pengetahuan yang berbeda. Kita punya banyak perbedaan. Tapi perbedaan itu jangan sampai kita mengklaim saya yang paling hebat, saya lebih pintar. Tapi kami masa melengkapi kita semuanya. Karena kita semua anggota tubuh Kristus.
Paulus mengatakan jangan sombong. Karena sumber perpecahan adalah kesombongan. Paulus menasihati, bangun jembatan kasih. Dengan apa? Mari belajar untuk hidup saling menghargai. Dari perbedaan-perbedaan yang ada, itu jembatan. Mari hidup saling mengasihi satu sama lain. Mari hidup saling melayani. Mari hidup saling menguatkan di dalam komunitas saudara kita seiman. Tetapi juga mari kita bangun tembok kasih bersama dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Mari merendahkan hati. Dan mari kita saling tolong menolong dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita sering membangun tembok pemisah itu. Ada kesombongan, ada kesinisan. Kalau saudara sinis saja itu berarti sudah menciptakan tembok pemisah. Menebar benih kebencian. Walaupun baru, batin kita yang tertekan. Tapi itu sudah menciptakan tembok pemisah. Ingat saudaraku, semua itu karena anugerah Tuhan. Kalau saudara bisa seperti ini, itu karena anugerah Tuhan. Kalau saudara bisa ini, bisa itu karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa disombongkan. Faktanya ketika kita datang ke dunia, kita semua sama. Sama-sama tidak punya apa-apa. Sama-sama tidak bisa berbuat apa-apa. Dan jikalau saudara dan saya sekarang ini seperti ini, itu karena anugerah Tuhan. Itu karena ada orang-orang dipakai Tuhan untuk menolong saudara, sehingga saudara bisa menjadi sekarang ini. Paulus mengingatkan, jangan sombong. Rendahkan diri satu sama lain. Mari menghargai satu sama lain. Walaupun perbedaan ada, tapi mari kita ingat bahwa kita disatukan tubuh Kristus. Kita menjadi satu tubuh Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Panggilan kita pada hari ini kita renungkan. Tuhan ingin supaya saudara dan saya membangun jembatan kasih. Bukan membangun tembok pemisah. Tuhan ingin kita mengasihi, merendahkan diri, melayani. Itu jembatan kasih. Bukan membangun kesombongan, keangkuhan. Itu tembok pemisah yang bisa memecah belah komunitas yang ada dalam kita. Bila firman Tuhan pada hari ini akan selalu menolong kita. Dan inilah salah satu cara hidup kita bisa menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa. Melalui Rasul Paulus kami belajar untuk iman, untuk keselamatan. Kami perlu pengakuan pribadi-pribadi kepada Yesus Kristus. Tetapi Tuhan mempersatukan orang-orang. Mempersatukan kami-kami yang sudah percaya Yesus. Dipersekutukan menjadi satu tubuh Kristus dalam gereja. Tuhan tolonglah supaya kami tetap menjadi satu. Supaya kami melayani bersama-sama. Hindarkan kami ya Bapa dari perpecahan. Hindarkan kami dari kesombongan-kesombongan yang ada. Karena pada dasarnya kami
orang-orang yang telah menerima Yesus adalah hidup karena anugerah Tuhan, bukan karena kemampuan kami. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, ingatlah firman Tuhan hari ini. Bangunlah jembatan kasih kepada orang-orang, baik dalam gereja, orang percaya, maupun dengan orang-orang yang di luar, yang belum percaya Yesus. Di dalam anggota tubuh Kristus, Yesus telah merobohkan tembok pemisah itu. Mari jangan ada pemisah-pemisah. Ada perbedaan ya, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadi sumber pertengkaran, apalagi perpecahan. Ingat kasih Kristus yang begitu besar yang dicurahkan pada kita, sehingga Dia memberikan anugerah kepada kita, sehingga semua yang ada pada saudara itu adalah anugerah Tuhan. Jangan ada yang menyombongkan diri, jangan ada yang meninggikan diri, karena semua anugerah Tuhan. Kita naikkan pujian. Mungkin saudara masih ada luka-luka hati. Mungkin saudara ada bibit perpecahan, kebencian, ketidaksenangan. Mungkin dalam keluarga saudara, walaupun baru terjadi perpecahan secara batin. Mungkin saudara ada perpecahan dengan teman-teman sekerja saudara, teman kantor, teman kampus, teman sekolah. Saudara sudah ada tidak nyaman, ada gaps, ada jarak. Atau mungkin saudara ada gaps, ada jarak, ada pemisah kepada teman-teman gereja. Atau dimanapun saudara, saat ini saudara ada bibit perpecahan, ada kebencian. Mungkin saudara merasa diremehkan, sehingga saudara bibit kebencian. Kita akan naikkan pujian ini. Katakan pada Tuhan, pulihkan, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Sehingga akan menaikkan pujian ini. Saudara dengarkan. Diawali dengan singer dan WL akan menaikkan pujian ini. Menjadi respon kita supaya kita kembali pada visi Tuhan. Seperti-Mu.
mengerjakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sebagai sikap doa kita pada hadapan Tuhan, nyatakan dengan ketulusan hati saudara. Katakan pulihkan. Katakan pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. bentuklah, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhi, kekudusan-Mu memenuhi. Tuhan ini rinduku, ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagai emas dan murni, bentuk hatiku selalu menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Katakan sekali lagi, pulihkan, pulihkan. Kita pujikan dari awal. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhi. Tuhan ini rinduku, Tuhan ini rinduku. Mari berdiri sama-sama. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagai emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mengerti apa yang kami rasakan saat ini. Engkau mengerti kami ya Bapa. Mungkin saat ini kami ada perasaan perpecahan, walaupun hanya dalam batin kami. Perpecahan dalam keluarga kami, perpecahan dari teman-teman di gereja, perpecahan dengan teman-teman di kantor, di kampus, di sekolah, atau dimanapun ya Bapa. Tolong kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu pada hari ini akan dalam menolong kami. Tuhan, ubahkan kami, pulihkan kami. Karena Tuhan telah mempersatukan kami. Karena Tuhan telah memberikan anugerah kami. Tuhan memperdamaikan kami. Baik perdamaian secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan juga memperdamaikan kami satu sama lain ya Bapa. Biarlah kami telah hidup dalam hidup damai sejahtera Tuhan. Tanpa ada kebencian, tanpa ada perpecahan. Kami rindu Tuhan, Kau curahkan pada hati kami masing-masing.
Terima kasih Bapa di surga. Kami pada saat itu terus berdoa Tuhan, memberkati kerinduan kami, Gereja Baptis Pemulihan ini Bapa. Engkau berikan kami sebuah gedung. Kami percaya kepadamu, kuasa-Mu masih ada. Tuhan berkati tim yang telah dibentuk, tim yang telah bekerja, tim yang telah bergumul Bapa. Tuhan tolonglah persatukan mereka, bimbing mereka untuk mendapatkan gedung yang telah Tuhan siapkan pada hari ini. Kami berserah kepada Tuhan. Kami terus menyerahkan kepada Tuhan kerinduan kami nih Bapa. Kami percaya pada saat gedung ini akan dijual dan laku terjual, kami percaya Tuhan akan memberikan ganti pada gedung pada kami. Inilah iman kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk saudara kami yang sakit. Kami tidak jemu-jemu berdoa untuk mereka ya Bapa. Kami terus menyerahkan saudara kami Bapak Siaan. Berikan semangat ya Bapa. Berikan gairah untuk hidup. Berikan kuasa-Mu. Berikan sukacita damai sejahtera-Mu. Berikan kekuatan ya Bapa. Biarlah Pak Sian terus berharap kepada Tuhan. Ada kuasa, ada pengharapan. Sehingga Pak Sian mengalami kekuatan, bahkan kesembuhan dari Tuhan. Kami telah berdoa untuk Ibu Mulyani saat ini menjalani perawatan, pemeriksaan secara intensif. Berkati Tuhan setiap perawatan. Berkati setiap pengobatan. Berkati setelah pemeriksaan yang diadakan di rumah sakit yang ada. Kami serahkan kepada Tuhan, berkati Bapa. Tuhan memberkati hati Ibu Mulyani, supaya Bu Mulyani tetap ada damai sejahtera Tuhan. Ada iman, Bu Mulyani tetap percaya pada Tuhan. Bu Mulyani tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Karena Engkaulah yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk Dedek Sherin, berkati Tuhan pergumulannya, berikan kesehatan, baik masalah matanya dan masalah yang lain kami serahkan kepada-Mu dalam nama Yesus. Berkati Dedek Sherin, berkati pertumbuhan mereka, berkati kesehatan mereka ya Bapa. Kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami serahkan terus untuk Ibu Tresnawati yang sudah menjalani kemoterapi dan saat ini menjalani radiasi. Berkati Tuhan dalam proses radiasi yang secara rutin dilakukan. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah rumah sakit itu. Tuhan memberkati kesehatan tubuh Bu Tresnawati supaya terus menjadi lebih baik, lebih sehat karena jamahan Tuhan, karena kuasa Tuhan. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini Bapak. Kami menyerahkan kepada-Mu untuk saudara kami Joel yang pada esok pagi akan menjalani OSN tingkat nasional dalam bidang geografi. Berkati saat ini sedang persiapan, berikan kecerdasan, berikan daya ingat, berikan kemampuan ya Bapa, sehingga pada esok pagi menghadapi OSN ini, Yoel dalam perlindungan Tuhan, dalam sertaan Tuhan, sehingga Yoel dapat mengerjakan semua itu. Kami mengharapkan hasil yang terbaik yang Tuhan persembahkan, yang Tuhan berikan kepada Joel ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami menyerahkan kepada-Mu ya Tuhan pada saat ini. Kami ingin berdoa untuk saudara kami, putra dari Pak Siregar. Terima kasih Tuhan berikan pekerjaan yang saat ini sudah berada di Jambi. Kami serahkan kepada-Mu dalam nama Yesus, supaya Tuhan menolong dia walaupun jauh dari kami, tapi Tuhan memberkati, tetap memberikan kesetiaan kepada dia Tuhan. Bahwa sungguh-sungguh anak ini tetap setia pada Tuhan. Kami menyerahkan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada Tuhan, Allah kekuatan kami, Allah sumber hidup kami, Allah pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Saudara, kita akan naikkan pujian kembali. Katakan, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagai emas yang murni, bentuk hati-Mu.
menjadi ciptaan baru. Biar ku Menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, serupa dengan gambarmu, serupa dengan gambarmu. Katakan, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu sekalian, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi menghindarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak, mengucap syukur atas ibadah pada pagi hari ini kepada Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari bersalam-salaman dengan gembala dan ibu gembala dan yang lainnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. In every season, you keep repeating promises to